Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah cuplikan, sebuah fragmen daripada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha, di mana di suatu malam Ummul Mukminin memperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menceritakan kejadian tersebut. Kana yaqumu minal lail, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bangun dan menghidupkan suatu malam, hatta tatafattara qadamahu, sehingga kedua kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bengkak, kemudian kulit-kulitnya pun terpecah, menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu giat, begitu bersungguh-sungguh di dalam beribadah, sampai kakinya bengkak dan kulitnya terpecah-pecah. Qultulah, lalu Ummul Mukminin bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lima tasna'u hadza ya Rasulullah?" Kenapa engkau beramal, kenapa engkau beribadah, salat hadza sedemikian rupa, atau sampai begini engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya Rasulullah, وَقَدْ غَفَرَ لَكَ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengampunimu, telah menghapuskan dosa-dosamu, ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, dosa-dosa yang terdahulu maupun dosa-dosa yang baru-baru saja dilakukan. Maknanya Rasulullah adalah nabiyyun wa rasulun ma'sumun, bersih daripada kesalahan-kesalahan dan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Menunjukkan bahwasanya Rasulullah benar-benar adalah utusan Allah dan menjadi contoh teladan yang terbaik bagi umatnya. Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura, kata Rasulullah. Tidakkah aku sangat senang, aku menyukai bahwasanya diriku adalah seorang hamba, dan Rasulullah adalah seorang hamba Allah, 'abdan syakura, seorang hamba yang pintar, atau seorang hamba yang benar-benar, atau seorang hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kisah cuplikan yang begitu menggugah jiwa kita. Bayangkan seorang Rasul, yang mana nanti di cerita yang lain Rasulullah seorang hamba yang, atau seorang Rasul yang telah diampuni dosanya, tetapi Rasulullah masih beristighfar setiap harinya 70 marrah atau akthar min 70 marrah, banyak atau lebih daripada 70 istighfar dalam satu hari. Atau bahkan di riwayat yang lain Rasulullah beristighfar 100 kali di dalam satu hari. Dan minimal sekali Rasulullah ketika setelah melaksanakan salat, Rasulullah istaghfara thalathan, beliau beristighfar sebanyak 3 kali. Maknanya Rasulullah SAW begitu bersungguh-sungguh dalam beramal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang benar-benar bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana,
Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, berfirman, lanahdiyannahum subulana, maka akan kami tunjukkan jalan, akan kami berikan hidayah, kami berikan arahan kepadanya, kepada jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi sebuah motivasi yang ditampakkan oleh Rasulullah SAW kepada kita untuk berbuat kebaikan dengan sungguh-sungguh karena lillahi ta'ala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, benar Rasulullah SAW pernah bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minid dha'ifi wa fi kullin khairun. Seorang mukmin yang kuat, seorang mukmin yang memang tegar, sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ahabbu khairun wa ahabbu, lebih baik dan sangat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala minal mu'minid dhaif, ketimbang seorang mukmin yang lemah. Wasta'in billah, dan jangan lupa mintakan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ta'jaz. Jadi setelah dinyatakan bahwasanya orang mukmin qawi yang kuat itu lebih cintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mintakan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, wasta'in billah wala ta'jaz, dan janganlah engkau berperilaku lemah. Jadi Rasulullah SAW telah menasihati kita untuk menjadi seorang mukmin yang kuat. Dan dalam kita beramal, ada dua hal yang penting sekali untuk kita ketahui dan kita amalkan. Yang pertama, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan sungguh mereka tidak diperintahkan melainkan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menyembah kepada Allah, mereka ruku' dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlisin, dalam keadaan mereka itu ikhlas, semata-mata ibadah itu adalah lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai ada unsur-unsur kesyirikan di situ. Maknanya dalam kita beribadah jangan sampai kita niatkan ibadah tersebut, amalan tersebut, perbuatan tersebut karena manusia, karena si fulan, supaya dia melihat kita. Ini penting sekali, ikhlas dan tidak ada nilai syirik di dalamnya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadis yang lain, man shalla yura'i faqad asyrak. Barang siapa yang salat dan dia berniat ria agar dilihat amalan salatnya oleh orang lain, faqad asyrak, maka sungguh dia sudah berbuat kesyirikan. Wa man shama, dan barang siapa yang berpuasa, yura'i faqad asyrak, orang berpuasa dan dia berniat ria agar dilihat amalannya oleh orang lain, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, sungguh itu pun adalah bentuk kesyirikan juga. Dan yang ketiga adalah wa man tasaddaqa yura'i faqad asyrak. Barang siapa yang bersedekah dan dia hiasi sedekahnya itu dengan ria supaya dilihat oleh orang lain, saya sudah bersedekah, kemudian supaya saya juga disanjung-sanjung, dipuji-puji oleh orang lain, bukan tujuan Allah Subhanahu wa taala, faqad asyrak, maka dia sudah berbuat kesyirikan. Maka sungguh keikhlasan dalam beribadah, kesungguh-sungguhan dalam beribadah itu sangat diminta kepada kita. Dan bahkan ikhlas tersebut tidak tampak dan tidak perlu ditampak-tampakkan keikhlasan tersebut, kan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan hasil buah keindahan daripada keikhlasan tersebut. Wallahu a'lam, wallahul muwaffiqu lis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.